memasuki untuk pembahasan yang pertama, kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat kota Makkah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan kepercayaan dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail yang merupakan putra Nabi Ibrahim. Di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam terpelihara sampai sekarang, seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keputusannya risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai pergi ke Syam, kota Syria. Di kota itu dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadatan yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Makkah pada umumnya, maka Amir tertarik untuk mempelajarinya dan mempraktekannya untuk keperluan ibadah tersebut. Amir bin Lu'ay meminta kepada berhala dan suku Amalikah sebagai kenang-kenangan untuk melihat dijadikannya alat-alat perantara dalam kepribadian masyarakat Mekah guna mendekatkan diri kepada Tuhannya. Berhala yang dibawa Amir diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Latta, Uzza, dan Manna. Amir bin Lu'ay mengajarkan kepada masyarakat Makkah tentang cara menyembah berhala. Kemudian dia belajar di Syam. Kemudian masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Selain berhala tersebut, mereka juga membuat berhala-berhala lainnya sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan di keliling Ka'bah. Dan kemudian kepercayaan mereka masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembah berhala. Pada saat musim haji, banyak masyarakat dari bangsa Arab berziarah ke Mekah dan melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya tentang alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala tersebut merupakan perantara dalam menyembah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain itu, mereka pulang ke daerah asalnya dan meniru tata cara ibadah masyarakat Mekah. Melalui kepercayaan baru tersebar ke seluruh jazirah Arab. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung-patung yang disembah pula kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembah oleh suku Qaid di Damatul Jaddal. Suwa adalah sesembahan Mudzail. Yughud sesembahan suku Murad. Kemudian berpindah ke Bani Gatibdi di lereng bukit yang terletak di kota Saba. Adapun Ya'ud adalah persembahan suku Hamdan. Syar, Nash sesembahan Himyar dan keluarga Dizikila. Padahal nama-nama itu adalah nama-nama orang yang saleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah orang saleh tersebut wafat, setan membisikkan kaum yang saleh supaya dibuat patung-patung mereka di tempat-tempat pertemuan dan menemuinya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelumnya. Orang-orang saleh tersebut itu meninggal dunia dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembah terhadap berhala dimulai. Adapun tata cara peribadatan mereka dalam menyembah berhala adalah: pertama, berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji, dan meminta pertolongan kepadanya. Masyarakat Arab Quraisy beryakini bahwa berhala tersebut dapat memberi syafaat dan pertolongan kepada mereka. Kedua, ketika berhaji, mereka bertawaf berkeliling berhala tersebut dan bersujud kepadanya. Ketiga, mendekatkan diri kepadanya dengan memberikan berbagai sesembahan. Ketika menyembah hewan-hewan, mereka menyebut nama-nama berhala itu.
Masyarakat Mekah atas penyimpanan ajaran-ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Ismail, saat itu disebut itu masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuan, namun mereka bodoh dari keimanan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tuntunan yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkannya. Kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Ketiga, rasa takut yang kuat terhadap kekuatan alam yang menimbulkan bencana, cenderung mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Ahmad Badarudin. Kepada Ahmad Badarudin, dipersilakan. Ya, materi selanjutnya akan saya bahas tentang kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain itu, bangsa Arab tentang hal positif seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, serta masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Selanjutnya, kita langsung memasuki ke materi tentang analisis. Rasulullah merupakan manusia mulia yang dijamin oleh Allah sebelum diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad terkenal dengan sebutan Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya atau orang yang terpercaya. Dan bukan itu saja, beliau pernah memberi teladan dialogis yang sukses melakukan resolusi konflik antar suku yang nyaris berakhir dengan perseteruan antar kabilah. Hal yang paling menentukan adalah di ketika peletakan kembali Hajar Aswad. Mereka berpikir siapa yang paling berhak untuk meletakkannya. Semua kabilah suku saat itu menyatakan bahwa mereka berhak dalam proses peletakan Hajar Aswad tersebut. Karena pada awalnya mereka bahu-membahu membangun Makkah, namun kemudian terpecah bahkan siap untuk bertempur dikarenakan tentang peletakan Hajar Aswad tersebut. Mungkin bagian pian sabertaan sudah tahu tentang kisah atau peristiwa tersebut. Jadi di sini secara ringkasnya proses pemutusan pun dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah meminta sehelai selendang. Ketika selendang tersebut di tangannya, beliau segera mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau kemudian meminta semua kepala suku untuk memegang ujung kain dan mengangkat Hajar Aswad itu secara bersama-sama. Keputusan ini kemudian berhasil menyatukan seluruh pemimpin untuk membawa Hajar Aswad ke dalam Ka'bah dan meletakkannya di tempat semula dengan cara dan keputusan yang diambil oleh Rasulullah. Itulah yang membuat para pemimpin merasa dihormati. Melihat kejadian tersebut, Rasulullah berhasil mengamankan situasi dengan mengangkat Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat yang seperti semula tanpa protes sedikit pun dari berbagai pihak. Beliau bahkan mendapat sanjungan dari semua pihak. Melihat kejadian tersebut, sungguh teladan sifat beliau. Semoga kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari keteladanan sifat beliau. Kemudian, pemahaman konteks masyarakat sebelum kedatangan Islam memiliki peran penting bagi kita dapat memahami bahwa hadirnya Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam kehidupan. Islam muncul tidak lain merupakan sebuah upaya untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem kemanusiaan
baik yang menyangkut keyakinan, sosial, politik, ekonomi yang sedang melingkupi masyarakat Arab pada saat itu. Kontribusi Islam tersebut bisa terlihat dalam pembangunan peradaban manusia. Masyarakat Arab sebelum Islam adalah masyarakat yang hidup di zaman jahiliyah, di mana mereka tidak mengenal agama tauhid, sehingga moralitasnya sangat minim. Kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam secara umum ditandai dengan beberapa kondisi, antara lain kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, dan kondisi religius. Dapat kita simpulkan bahwa keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam diantaranya. Yang pertama, orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah atau musyrikin, yaitu mereka menyembah patung-patung berhala karena mereka menganggap patung-patung tersebut adalah suatu hal yang suci. Dan yang kedua, mereka menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut malu dan celaan. Maksudnya mereka menganggap perempuan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Dan pada referensi lain ulun membaca anak perempuan membuat malu pada masa jahiliyah tersebut karena anak perempuan tidak bisa diikut sertakan dalam berperang. Selanjutnya, keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Budak diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi, memperlakukannya seperti binatang dan barang dagangan, dijual, bahkan sampai dibunuh. Para budak tidak mendapatkan kebebasan untuk hidup layak manusia merdeka. Selanjutnya, keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Mereka orang-orang yang suka berselisihan, yang suka bertengkar lantaran sebab-sebab kecil, yakni suka meminum khamar. Segolongan dari mereka memerangi akan segolongannya.